Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Azahra dengan NIM 430402500008. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan prodi Psikologi Islam dan Fakultas Dakwah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian dari jurnal ilmiah yang berjudul Korelasi Antara Akhlak Islami dan Kesehatan Mental. Penelitian ini ditulis oleh Aurel Vernisa, Bella Ayu Arina, dan Nur Intan dan diterbitkan oleh JIPKM atau Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2024. Saya akan membahas latar belakang dari jurnal ini. Latar belakang yang saya tangkap dari jurnal ini adalah para peneliti di dalam jurnal ini tuh ingin membuktikan secara ilmiah bahwa akhlak Islami bukan hanya membentuk perilaku sosial yang baik, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tawakal, dan syukur ternyata memiliki efek positif terhadap kestabilan emosi dan kesejahteraan psikologis. Dalam era modern seperti sekarang, kita nih hidup di tengah kompetisi dan tekanan sosial yang tinggi. Banyak orang yang sibuk mengejar prestasi, kekayaan, pengakuan, dan seringkali melupakan nilai-nilai moral dan spiritual. Akibatnya muncul berbagai masalah psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kehilangan arah hidup. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menjawab apakah seseorang yang berakhlak Islami juga memiliki kesehatan mental yang lebih. Jurnal ini memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara akhlak Islami dan kesehatan mental. Yang kedua, menjelaskan bagaimana nilai-nilai akhlak Islam dapat mempengaruhi keseimbangan psikologis seseorang. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi bagi lembaga pendidikan dan masyarakat agar dapat membangun program pembinaan akhlak yang berdampak positif pada kesehatan mental. Jadi penelitian itu tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Hasilnya diharapkan menjadi dasar bagi pembentukan karakter dan kesejahteraan batin masyarakat, terutama kalangan remaja dan mahasiswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai oleh jurnal ini tuh menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif korelasional, yang mana peneliti tidak mengubah kondisi atau membuat perilaku tertentu, tetapi hanya ingin melihat apakah ada hubungan antara dua variabel. Yang pertama variabel X yang dimana isinya akhlak Islami, dan variabel Y yang isinya kesehatan mental. Nah, yang mana responden penelitian terdiri dari para remaja mahasiswa yang diukur tingkat akhlaknya seperti kejujurannya, kesabarannya, sikap sosial, serta ibadah, dan dibandingkan dengan kondisi psikologis mereka seperti kestabilan emosi, kemampuan menghadapi stres, hingga kebahagiaan hidup mereka. Metode ini dipilih sama peneliti dikarenakan sesuai untuk melihat hubungan antara variabel tanpa harus melakukan eksperimen yang rumit. Nah, hasil analisis statistiknya nanti akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara akhlak Islami dan kesehatan mental anak-anak. Hasil penelitian yang terdapat pada jurnal artikel yang saya kutip yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara akhlak Islami dan kesehatan mental, yang mana artinya semakin tinggi tingkat akhlak Islami seseorang, semakin baik pula kesehatan mental orang tersebut, dan sebaliknya, semakin rendah nilai akhlaknya, maka semakin tinggi kemungkinan ia mengalami rasa stres, kecemasan, atau gangguan psikologis. Dan peneliti menjelaskan bahwa akhlak Islami berperan sebagai benteng psikologis. Ada beberapa nilai-nilai moral dalam Islam yang membantu seseorang untuk mengontrol emosi negatif seperti marah dan iri hati, menemukan makna hidup melalui ibadah, menumbuhkan ketenangan batin lewat doa dan zikir, dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Contohnya, seseorang yang sabar dan bertawakal akan lebih
mampu menghadapi tekanan hidup tanpa mudah menyerah, dan seseorang yang gemar bersyukur juga cenderung memiliki perasaan yang bahagia dan puas dalam hidupnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ada di jurnal ini. Jadi dari hasil tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan akhlak itu memiliki dampak langsung terhadap kondisi psikologis manusia. Akhlak yang baik bukan sekedar norma sosial, tapi juga mekanisme pengendalian diri yang melindungi jiwa dari stres dan gangguan emosional. Nah, jika seseorang menjalani hidup dengan nilai-nilai Islam seperti ikhlas, sabar, dan rendah hati, maka jiwanya lebih tenang. Dalam konsep psikologi modern, hal ini tuh sejalan dengan konsep positive coping mechanism, yaitu kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan dengan cara yang positif. Dengan demikian, akhlak Islam dan kesehatan mental saling melengkapi. Akhlak memperkuat aspek spiritual, sementara kesehatan mental itu memperkuat kestabilan emosional dan sosialnya seseorang. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, temanya sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern. Yang kedua, menggunakan metode kuantitatif sehingga hasilnya bisa diuji secara ilmiah. Dan yang ketiga, penelitian ini tuh dapat membangun jembatan antara ilmu agama dan ilmu psikologis. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari penelitian ini yaitu penelitian itu memiliki keterbatasan karena sikapnya bersifat korelasional dan dia tuh belum bisa membuktikan sebab akibat secara langsung. Selain itu, jumlah respondennya tuh terbatas dan instrumen akhlak Islam yang digunakan masih perlu disempurnakan. Nah, tetapi hasilnya tetap dapat memberikan kontribusi penting bagi pendidikan dan kesehatan mental di Indonesia. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yaitu yang mana semakin baik akhlak Islami seseorang, semakin sehat kondisi mentalnya. Akhlak Islami menjadi pondasi bagi kehidupan yang seimbang, bukan hanya karena spiritualnya, tetapi juga psikologis dan secara sosial. Individu menjalankan nilai-nilai Islam dengan baik akan memiliki kestabilan emosi, rasa tenang, serta kemampuan menghadapi tekanan dengan sabar dan bijak. Dan sarannya yaitu untuk pendidikan atau lembaga sekolah dan universitas perlu mengintegritaskan pendidikan akhlak dengan program konseling dan bimbingan mental. Yang kedua tuh bagi keluarga tuh orang tua harus menjalani teladan dalam perilaku Islami agar anak tumbuh dengan fondasi moral dan psikologis yang kuat. Dan yang terakhir, saran bagi masyarakat. Untuk masyarakat penting untuk menciptakan budaya saling menghormati, saling menolong, dan menjaga nilai spiritual agar kesehatan mental masyarakat tuh meningkat. Oke, baik, sekarang adalah penutup. Sebagai penutup, aku ini ingin menyampaikan bahwasannya penelitian ini tuh mengingatkan kita bahwa kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari moral dan spiritualitas. Pendidikan akhlak bukan hanya soal mengerjakan yang benar dan salah, tetapi juga membentuk jiwa yang kuat dan tenang dan bahagia. Dengan membangun akhlak Islami sejak dini, kita tuh tidak hanya menciptakan generasi yang beradab, tetapi juga generasi yang sehat dan secara mental. Dan semoga hasil jurnal ini membuka kesadaran kita bahwa agama dan psikologi bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya justru saling melengkapi dalam membentuk manusia yang utuh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.